Hello guys, welcome back to my channel. Oke, untuk kali ini channel aku ini akan membahas tentang tari kontemporer. Tapi sebelum itu, sebelum melanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Oke? Mari kita bahas tuntas tentang tema kita kali ini, yaitu tari kontemporer. Untuk pembahasan pertama, kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Secara sederhana, pengertian tari kontemporer adalah inovasi yang terjadi pada beberapa tarian yang telah mendapatkan sentuhan nuansa modernisasi, mulai dari musik pengiring, gerakan, dan alat pelengkap yang digunakan oleh para penari. Indonesia adalah sebuah negara dengan ribuan kekayaan suku dan budayanya. Tidak heran bila jumlah tari tradisional di Indonesia sangatlah banyak. Kendati demikian, penerapannya pun memang mulai mengalami kemunduran setiap tahunnya. Minat masyarakat mengenai tari adat ini tidak lagi sama kuat seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain karena kemajuan zaman, banyaknya inovasi-inovasi tari yang jauh lebih menarik dan mengasyikkan perlahan memudarkan eksistensi tari daerah aslinya. Saat ini keberadaan tari jenis kontemporer ini memang telah umum di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik dalam bentuk-bentuk tarian tunggal, tarian modern, tarian kreasi baru, dan lain sebagainya. Seperti yang sempat saya ulas di awal paragraf tadi, definisi tari kontemporer adalah kesenian tari yang tidak lagi mengandung pakem-pakem gerakan layaknya tarian adat. Namun gerakannya dipadukan dengan unsur modernisasi tanpa menghilangkan pemaknaan asli dan penjiwaan yang dibawakan. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa arti tari kontemporer merupakan kombinasi gerakan tarian tradisional dengan modern dan beberapa tarian lainnya, sehingga kehadirannya menjadi warna dan revolusi baru dalam kesenian, khususnya dalam jenis gerakan. Berbeda dengan tari modern yang terkesan show off dan lebih mengekspresikan emosional sesaat. Selain gerakan yang menarik, terdapat juga setting tempat hingga penampilan yang terkesan unik dan berbeda dalam penjelasan tari kontemporer. Berikutnya sejarah tari kontemporer di dunia. Awalnya dipelopori oleh yang pertama ada Isadora Duncan, ada Ruth Saint Denis, ada Doris Humphrey, ada Mary Wigman, ada March Cunningham, ada Martha Graham, ada Rudolf von Laban, ada Louis Fuller, ada Jose Limon, dan yang terakhir ada Mary Rambert. Nah, itu pelopor-pelopor tari kontemporer yang ada di dunia. Kemudian, setelah dipelopori oleh mereka, dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya hingga sampai pada saat sekarang ini dengan berbagai jenis perubahan kecil hingga besar. Pada tahun 1954, ada dua seniman dari Yogyakarta bernama Bagong Kusudiarjo dan Wisnu Wardana. Mereka pergi merantau ke Amerika Serikat untuk belajar balet dan tari modern dengan berbagai sanggar tari di sana. Saat mereka kembali ke tanah air pada tahun 1959, mereka membawa budaya berkesenian baru yang kemudian berhasil mengubah arah, wajah, pergerakan, dan koreografi yang baru. Mereka lalu memperkenalkan gagasan seni tari sebagai ekspresi pribadi dari individu seniman ke dalam seni tari di Indonesia. Gerakan tari kontemporer adalah simbolik, memiliki keterkaitan dengan koreografi, bercerita dengan gaya unik serta penuh penafsiran alami. Terkadang diperlukan wawasan khusus untuk bisa menikmatinya. Untuk iringan yang dipakai juga banyak yang berpendapat bahwa lagu yang dijadikan pengiring terkesan tidak lazim. Mulai dari yang sederhana hingga menggunakan program musik komputer seperti Fruity Loops. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik tari kontemporer. Dari segenap perbedaan dengan jenis tarian lainnya, menyebabkan tari kontemporer memiliki karakteristik tersendiri yang didefinisikan sebagai suatu keunikan. Dan berikut adalah beberapa karakteristik tari kontemporer tersebut.
Yang pertama adalah pola-pola geraknya lebih bebas dari tari modern. Yang kedua, ada gerak yang digunakan tidak lagi mendasarkan pada gerak tradisional. Kemudian ada tata tari diciptakan sesuai suasana saat itu. Dan tariannya tidak terikat oleh aturan yang sudah ada. Kemudian ada fungsi tari kontemporer. Fungsi tari kontemporer itu sendiri terbagi menjadi beberapa bidang dengan fungsinya masing-masing. Antara lain yang pertama ada bidang pendidikan. Saat ini banyak ditemukan pembelajaran mengenai tarian kontemporer di sekolah-sekolah. Itu artinya keberadaannya telah memasuki ranah pendidikan. Yang kedua ada bidang komunikasi. Kemajuan teknologi juga mendorong majunya pola pikir para seniman sehingga implementasi tari kontemporer dijadikan juga sebagai pesan, sebagai kritik sosial, sebagai kebijakan, sebagai gagasan dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Kemudian masih ada lagi tentang bidang hiburan. Ya, tentunya kerinduan dari suatu karya seni akan diaplikasikan sebagai hiburan dan rekreasi. Mulai dari pementasan seni, perayaan hari-hari besar hingga upacara adat. Kemudian ada bidang aristik. Bidang aristik ini juga difungsikan sebagai media pengekspresian para seniman. Misalnya tidak bisa dinikmati oleh penonton dan kemungkinan hanya bisa dinikmati para seniman dan komunitasnya saja. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang konsep tari kontemporer. Dalam dunia seni, sebuah konsep memegang peran penting dalam penampilannya. Di sana tersusun berbagai poin penting yang menjadi penentu bagus atau tidaknya sebuah penampilan karya seni. Dan untuk konsep dasar tari kontemporer adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konsep musik. Seringkali dalam praktek tari modern, orang-orang itu terjebak dalam musik pengiring yang notabene mengikuti musik yang sedang tren. Padahal sama sekali tidak relevan dengan pemaknaan tarian yang dibawakan. Untuk itu pemilihan musik harus benar-benar pas dan sejalan dengan tema yang diambil. Meskipun musik yang digunakan dikutip dari beberapa potong lagu, namun upayakan agar kombinasi tersebut bisa menjadi satu kesatuan yang mantap. Kemudian ada konsep gerakan. Konsep gerakan yakni mengenai penggunaan gerakan. Kunci dari pementasan tari kelompok adalah kekompakan. Mudah ataupun sulitnya sebuah gerakan bukanlah faktor yang aneh, karena pada dasarnya ya memang seperti itu. Anehnya banyak penari modern masa kini yang malah merasa bangga ketika ia berhasil membawakan gerakan yang sulit. Ya, semua itu memang wajar dan tidak salah. Namun kita harus tahu bahwa kunci utamanya adalah kerjasama dan kekompakan. Yang berikutnya ada kostum. Lagi-lagi kita berbicara mengenai pemaknaan. Tema tari yang dibawakan harus diusahakan sejalan dengan kostum yang dikenakan. Tidak perlu menyewa atau membeli kostum tari yang mahal-mahal bila tidak relevan dengan tema. Kemudian ada properti. Begitu juga dengan properti yang dibawakan. Jika tidak melalui pelatihan khusus dari ahli, jenis properti yang tergolong susah atau rumit bisa berdampak buruk bagi penampilan dan menimbulkan berbagai masalah nantinya. Dan kemudian ada detail. Nah, konsep dasar dari tari kontemporer yang terakhir sekaligus terpenting adalah detail, di mana setiap hal-hal kecil sekalipun harus diperhatikan dengan seksama. Bisa jadi poin tidak terlalu pentinglah yang menjadi pemicu dalam timbulnya masalah besar saat pementasan. Jadi kalian harus mengkonsep tari kontemporer ini dengan sedetail mungkin agar hasilnya memuaskan. Nah, berikut ada contoh tari kontemporer. Yang pertama ada tari Cak Rina. Begini tari Cak Rina. Cak Rina bisa disebut juga sebagai tari kecak. Pasti kalian pada tahu dong tari kecak ini berasal dari mana. Tari ini dikenal luas oleh masyarakat Banjar Teges, Provinsi Bali, dan telah ada sejak kisaran tahun 1972. Jenis tari kontemporer yang satu ini diciptakan oleh seniman bernama Sardono W. Kusumo.
Terus contoh selanjutnya kita punya tari setan bercanda. Wah, namanya setan bercanda ya. Nah, seperti ini, tari setan bercanda. Ini juga masih dari Bali. Nah, dengan mengiring nama yang cukup aneh, tarian ini diciptakan oleh Iwayan Dibia dan masih berasal juga dari Bali. Keunikan tari ini terletak pada alat musik pengiringnya, yakni terbuat dari pecahan bebatuan dan bambu seperti angklung. Kemudian ada lagi tari yapong. Nah, seperti ini tari yapong. Ini adalah tarian hasil karya seniman bernama Bagong Kusudiarjo dan dipentaskan pertama kali pada ulang tahun Kota Jakarta yang ke-450. Tarian ini sering ditampilkan pada acara-acara besar dan berhubungan dengan tarian adat. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita tentang tema seni tari kontemporer. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Sampai ketemu di tema-tema selanjutnya. See you!